Dari Dani 050, Mas, pending order saya di saat news tidak tereksekusi. Kira-kira penyebabnya apa? Jadi di beberapa broker kita udah tes banyak banget, ternyata leverage di sini yang leverage besar-besar ada yang 1 sampai 1000, ada 1 sampai unlimited juga. Kalau kalian lihat itu ternyata ketika news, ketika berita atau yang namanya high margin requirement, di mana orang itu banyak banget beli, 1 jam sebelumnya leverage diturunin. Jadi katakanlah saya pakai modal 500, biasanya itu saya bisa open 1 lot, Pak. Tetapi ketika berita atau high margin requirement, ketika saat news, itu saya nggak bisa open 1 lot. Kenapa ya? Nah, di sini ini karena leverage-nya besar. Ketika news, leverage berubah menjadi 1:100. Jadi Bapak tidak bisa open lagi dengan 1 lot. Itulah kenapa biasanya ketika pending order itu nggak terkena, karena modalnya nggak cukup. Loh, biasanya lo bisa, iya, modal di sini itu dikalikan sama leverage. Contoh 1:100, berarti 500 kali 100 yaitu di 50.000. Untuk open 1 lot, Bapak membutuhkan 100.000 dolar. Ini hanya 50, berarti Bapak hanya bisa open 0,5 lot sekarang. Jadi gitu cara ngitungnya. Itulah kenapa ketika berita itu banyak yang bilang order saya tidak terkena, Pak, saya dicurangi broker. Sebenarnya juga enggak, itu masalah teknis di belakang. Kenapa leverage itu diturunin? Karena uang cover atau uang leverage takutnya tidak cukup di broker, karena yang entry itu banyak banget. Makanya leverage diturunin, jadi mereka tetap bisa untuk trading. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Oke, dari Kausa Saifud. Assalamualaikum Pak Tama. Waalaikumsalam. Menurut Pak Tama, hasil analisa chart dari OpenAI apakah bagus dan bisa untuk acuan entry posisi? Oke, untuk ChatGPT ya kita coba aja. Contoh di M15 USDJPY kita mau kemana gitu kan? Kita tinggal screenshot aja, kemudian taruh di ChatGPT gambar tersebut. Kemudian kalian tinggal tulisin, tolong analisakan USDJPY akan kemana kemungkinannya. Jadi kalian bakal kayak gitu. Kemudian kita lihat bahwa tren sedang naik kuat. Dari gambar terlihat bahwa USDJPY sedang mengalami tren naik, koreksi setelah mencapai puncaknya. Jadi udah tinggi kemudian koreksi. Oke, support di 15700. Berarti bilang supportnya bukan di situ kalau saya. Kalau saya mungkin support agak di atas sini, 157.500. Kemudian resisten di 161. Resisten kalau buat saya di atas sini sih, di 161.800. Jadi ada support di sini, ada resisten di sini. Kenapa saya bilang support? Ada area sering sentuh banget. Resisten ada di sini, sentuh 2 kali. Jadi di ChatGPT bilang 161, kalau udah sampai sini ada rejection, sell posisi sampai 157. Kalau di sini ada rejection, bisa target sampai di atas. Menurut saya oke-oke aja, cuma risk and rewardnya bakalan lumayan itu. Dari sini sampai ke sini kan lumayan ya, bisa sampai 1:3 untuk risk and rewardnya, jadi bagus. Tetapi untuk support resisten kok kurang bagus ya buat saya. Jadi 161 di sini bukan support yang bagus ya sebenarnya. Untuk saat ini masih kurang cocok atau kurang bagus. Mungkin kedepannya bakalan jauh banget lebih bagus untuk ChatGPT ini. Bahas CT Bank dari Easy Busy. CT di sini itu dinamain copy trade, dimana saya contoh ini kalian, kemudian kalian melihat ada trader yang lumayan bagus tuh, kita kasih scroll. Oke, ini ada trader yang lumayan bagus, tradingnya itu luar biasa keren banget. Nah, kalian berinisiatif tuh, bisa nggak Pak kita copy trade-nya Bapak buy, saya buy, Bapak sell, saya sell, bisa nggak? Itu yang dinamakan CT atau copy trade. Nah, dimana kita mengcopy trader tadi exactly kayak sama, mereka buy ya kita buy, mereka sell kita sell. Cuma ngaturnya nanti bisa katakanlah mereka pakai 10 lot, Anda bisa dikurangi lagi pakai 0,1 lot, 0,5 lot, itu ada aturannya. Cara kopinya bisa manual atau bisa otomatis menggunakan EA atau yang dinamakan expert advisor. Nah, di sini namanya robot sebenarnya. Jadi kalian ada robot di mana untuk mengcopy satu dari Anda ke orang tersebut. Nah, itu.
Kemudian ada lagi penyedianya, biasanya di MQL5 apa copy trade yang lainnya, kalian bisa cek juga. Masuk ke market, kemudian masuk ke signal. Nah, di sini signal, di sini kalian bisa copy di sana ini, copy untuk $30 per bulan. Nanti kelihatan kan, oh ini udah untung di 2000%, trade-nya segini, loss-nya segini, jadi kelihatan lebih detail di sana. Itu sebenarnya yang dinamain copy trade. Jika kalian ingin kita bahas lebih detail, mungkin komentar aja di bawah. Bang, kenapa leverage 1/100? Kita kan bilang toh, kalau leverage kalau bisa ya kecil, 1/50, 1/100, mentok di 1/500. Kenapa? Supaya kita bisa ngatur resikonya. Karena kalau 1/1000 katakanlah modal kalian kecil kan, kalian bisa open posisi gede banget. Kayak gede banget, katakanlah 1 lot, tetapi memang untungnya gede ketika kita open posisi dengan lot besar. Tetapi di sini lot besar ya lossnya bakalan juga besar. Jadi kenapa kita bisa atur resiko menggunakan leverage yang lumayan kecil, 1/50 itu kita nggak bisa open posisi gede, jadi resikonya kecil. Nah, gitu. Kebanyakan orang itu trading kan pengennya yang cepet-cepet tuh, makanya leverage besar-besarin supaya dapat untungnya itu besar. Cuma mereka nggak paham bahwa ketika untungnya besar berarti resikonya bakalan juga besar. Nah, kayak resiko kehilangan uang atau margin call atau kehilangan semua modal itu juga sangat-sangat besar. Oke, dari Didi Rumah PA, perihal stop loss ada isu beredar kadang ada broker yang pakai stop loss hunter untuk membuat loss. Ada pernyataan dia kalau pakai SL kena terus, tapi pas nggak pakai dia amanah sebagai penggantinya, katanya pakai alarm trending view biar aman. Apakah itu terjadi di semua broker termasuk legal pun bisa demikiankah? Gimana pendapat Mas Tama? Sebenarnya gini, kita trading dibantu broker untuk trading di namanya LP atau liquidity provider. Jadi kita sebenarnya jual belinya bukan sama broker, tetapi sama LP. Jadi kita beli, mereka jual. Kita jual, mereka beli. Kebalikannya. Oke. Nah, di sini berarti untuk masalah harga itu bukan broker yang nentuin, tetapi liquidity provider yang menentukan. Oh, harga di market saat ini di 1000. Kita bilang ke broker saya mau beli di harga 1000. LP-nya bilang nggak mau. Saya beraninya di harga 1010. Oke. Nah, di sini si trader bakalan oke, Mas, 1010. 10 di sini adalah komisi yang nanti diberikan kepada liquidity provider yang dibagi ke broker juga. Itu dinamakan spread. Nah, jadi di situ. Nah, ketika kayak gini stop loss hunter biasanya LP-nya di sini itu memang kadang-kadang ada diperlebar juga buat dia untung juga, dia keuntungan. Ini juga trader juga, cuma kelasnya udah agak besar gitu. Ini kelasnya udah agak besar, kita cuma trading kecil-kecilan. Jadi kayak kita contoh, kita mungkin kalau trading kita jualan sesuatu tapi door to door, kalau ini udah di pasar. Jadi udah bisnis to bisnis, sudah gede banget. Nah, di sini. Jadi masalah stop loss hunter sebenarnya bukan di broker, cuma di liquidity provider. Untuk cara nanggulanginya bagaimana? Apakah kita nggak pakai stop loss? Biasanya terkena stop loss kan spreadnya melebar tuh. Jadi stop loss di sini jangan terlalu pendek, gedein sedikit. Itu aja kalau menurut saya sih. Dari Aldi Miza, Mas Tama, saya trading forex modal 500.000 dengan risk $1 per trend, itu bagus nggak? Tapi di sini keluhan saya bingung soal stop loss yang hanya yang berjarak sedikit dengan lot size 0,01. Pertanyaan saya, gimana biar stop loss jarak bisa jauh dikit karena sering kena loss dengan memaksimalkan posisi rugi $1. Untuk rugi $1 setiap kali trading itu sebenarnya bisa. Oke, tetapi ketika modalnya kecil itu agak susah karena stop loss itu lebar biasanya. Contoh sekarang di USD JPY aja ya. Katakanlah kita sell posisi SL agak lebar kan tadi kita bilang. Nah, di sinilah 20 pip. TP-nya di 40 pip. Gini. Oke, 20 pip, TP 40 pip. Katakanlah 20 pip berarti 200 poin dikali 0,01. Lotnya. Ini stop loss-nya. Berarti ruginya ini di $2. Misalkan trading ini gagal.
Nah, itu tadi yang diminta adalah $1, ya nggak bisa. Nah, cara bisanya itu mungkin bisa namanya pakai akun Send, dimana modal $50 tadi di MetaTrader nanti keluar $5.000 atau 5.000 sen kalau gitu. Nah, modal 5.000 di sini kan resikonya bisa lebih diatur lagi. Bapak bisa pakai 0,01 dengan stop loss yang sangat-sangat lebar, itu bisa. Jadi mungkin dicari-cari namanya akun Send. Itu dari saya. See you next video.